banyak terus. Beranteman nek ning Lampung itu kan tenanan lek beranteman. Menurut saya biasa tahan loro itu kan. Nggak pernah diadu sama copet di Gunung Sari, raja copet di sana, pasar Tanjung Karang, diadu kayak ayam itu 1 lawan 1. Ini karena memang orang Bugis, seperti tiang saya nggak ada apa-apa. Ini ya titik pun saya nggak sigrek kok. Jadi semua badan kita tuh nggak usah pakai elak-elakan yuk milih yang mana itu. Semata dia bawa keling, keling tahu ya keling. Jadi kayak gini itu dipasang di sini, kena sini saya ini. Tak gitu, nggak apa-apa. Begitu muncul dari sini darah mimisan itu, gelut saya nggak pakai toto coro wong gelut nah. Waktu dulu wokot ini nganti kerowak. Besoknya ketemu lagi saya di pasar yuk lagi namanya Henry. Henry Simon gelut lagi gitu. Terus kan nggak usah lagi kita cukup anu aja. Raja copet di sana. Nyopet ibu-ibu pas di depan saya tak gebuki. Katanya saya dikupong ini masih dikeroyok. Kalau di Purbalingga itu Bang Baul, kegiatan gesik itu yang pertama itu adalah satu sholawatan. Yang kedua itu mengangkat anak yatim piatu dan kaum duafa. Alhamdulillah. Ini sudah berjalan berapa kali nih Pak D? Sudah 4 kali ya. 4 kali. Alhamdulillah masih ada donatur-donatur yang dari Jakarta juga ya Mas ya, termasuk temannya Mas Tasrif, masih termasuk Pak D nya juga dari anggota-anggota juga. Kalau ada rezeki berapa bulan sekali? 1 bulan sekali nih pertemuan. Ahad Pahing ya? Iya. Ahad Pahing kita ada santunan gitu. Nah kenapa khususnya ini langsung ke Purbalingga, karena kemarin memang ada santunannya. Ini masih belum ya, masih belum istilahnya kurung Ahad Pahingan ya Ustadz ya. Seharusnya sekarang ya Ustadz. Sekarang Bang Paul. Sebenarnya sekarang. Cuman khususnya karena punya janji sama antum, ya udah saya ke dalam dengan dulu, soal dulu, silaturahmi dulu ke sini. Nah mungkin atau besok atau kapan kita rencanakan lagi untuk pertemuan sama jaminya. Nanti kapan-kapan tak ikut khususnya. Amin. Mudah-mudahan saya juga bisa bermanfaat bagi. Amin. Amin. Ini jenengan langsung kalau ke Purbalingga langsung kontak sama beliaunya. Ini Pak Disiono ini ada sebagai ketua umumnya yang ada di sana, yang juga sekalian merekrut anak-anak pemuda-pemuda yang sini. Juga yo ngopi nih yo Pak Di, yo kadang-kadang sak rokok lah titik-titik gitu. Karena kenapa begitu? Kalau anak-anak remaja sekarang kalau nggak dipancing bek kopi, nggak dipancing bek rokok, yo biasa namanya pemimpin tuh harus berkorban dulu ya Pak Di. Urusan melarat soge pun buring kok yang penting kita bagaimana berikhtiar dulu, tapi karena Allah, sentuhan kasih sayang yang kita utamakan. Karena kenapa di jalanan tuh banyak anak-anak yang sudah keluar dari rumahnya minum minuman keras, narkoba, karena satu jawaban dari beliau-beliaunya yang saya tanyain face to face sama Gus itu, ternyata mereka itu krisis kasih sayang Bang Paul. Nah di saat kita itu memperhatikan sama mereka, kita sentuh hatinya, kita bacakan ya latif, kita kirimin doa, alhamdulillah ternyata mereka setelah Allah berikan taufik dan hidayah, ternyata kemunculan anak-anak jalanan ini banyak manfaatnya. Satu contoh begini, manfaat yang paling kita lihat secara umum, paling tidak lek arek iki mener terus dia itu katakanlah bisa sholat dulu, walaupun 5 waktu ini belum penuh ya istilahnya, namanya juga proses kan begitu. 2 atau 3, 4 waktu lah kita kerjakan. Ya paling tidak kan itu menjadi satu sampel atau menjadi satu contoh di mana lingkungan setempat kan, oh tiba hari ini ya gitu loh maksudnya. Nah itu akan menjalar nah, di situ. Makanya khususnya pernah bilang sama anak-anak, rek sopo wae, siapapun saja yang kalian ada di jalanan, siapapun juga, lek sampean sudah dianggap sampah masyarakat oleh semua orang, katakan begitu, wes sampean ora pradu uripe, enggak bermanfaat menurut mereka, tapi di mata saya sampean itu sama dengan saya. Ayo mulio ning aku, lek sampean njaluk rabi ayo tak rabekno. Lek sampean njaluk iki ayo, pokoke sing penting sampean ayo tetap berjuang di jalan Allah, mendukung sholawatan ini. Kita karena bentuk cintanya kita kepada Allah itu melalui Rasulullah. Kan kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul katakanlah, in kuntum, barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, ikutlah Rasulullah, ikutlah Muhammad. Caranya kita mau ikut Rasulullah bagaimana? Kita nggak pernah bertatap muka sama Rasulullah. Ya jalan satu-satunya. Dengan cara apa? Satu, dengan cara kita memperbanyak membaca sholawat.
Karena Allah pun juga membaca salawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah ae gelem maca selawat apa meneh jenengan kalih kula. Nah gitu. Nah dari situ setelah ada sentuhan-sentuhan rohaniah, sentuhan-sentuhan kasih sayang di situ, ternyata anak-anak jalan setelah terangkat derajatnya, ternyata dia manfaat. Satu contoh ada yang namanya, nah di Jember itu ada yang namanya David, Chandra, juga yang lain-lainnya. David itu kalau minum tiap hari, kalau minuman keras ya maksudnya ya, seperti alkohol dan lain sebagainya, itu dalam 1 minggu bisa 100 botol sama temannya. Itu saya saksikan sendiri. Dan ternyata setelah disentuh dengan kasih sayang, dia tobat, dia alhamdulillah berhenti. Ternyata dia ahli kunci. Setelah dididik, ternyata dia ahli kunci buat kunci sepeda motor, pintu, berangkas semuanya. Tapi kita manfaatkan secara positif. Satu itu. Yang kedua Chandra itu ada yang gendut itu biasa di YouTube itu kan, itu dan Chandra itu juga ketumnya di Jember. Ya beliaunya itu adalah seseorang yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa luar biasa? Dulu itu menjadi premanismenya di Bungurasi. Tahu jenengan Bungurasi itu terminal Surabaya. Dia itu adalah luar biasa. Dia jual gini, jual itu, jual pokoknya ini negatif. Setelah ketemu sama kita, sama-sama ulama-ulama, ada tersentuh hatinya mau ikut. Sekarang dia menjadi ketua umum dan dia selalu tiap hari itu solawatan solawatan aja. Dia sampai ngarang lagu, ngarang ini. Dia akhirnya saya angkat dia, wis enak kon ngarang lagu ya. Posisimu di sini ngarang. Nah ternyata anak-anak itu mempunyai potensial yang cukup tinggi karena sentuhan kasih sayang. Nah, begitu. Kalau kita sebagai orang tua katakan seperti Pak Desrono, seperti jenengan, seperti Ustadz Ma'ruf, seperti Mas Tasrif. Kalau nggak mau turun, nggak mau menyentuh mereka, siapa lagi? Siapa lagi? Karena kebiasaan di tempat kita itu kalau sudah jelek disingkiri, bukan dirangkul. Kan makanya ketemu utusan Allah bernama Gus Husain ini kita sangat berterima kasih. Ada yang mau merangkul. Beberapa kali saya singgung di YouTube saya, ada ustadz yang merangkul anak-anak motor yang itu bisa sholat subuh bersama-sama di sana karena dia tergelincir 1 kali ketika bilang Rasulullah pernah tersesat terus dia dikucilkan, dimusuhi oleh orang. Seharusnya kalau orang-orang yang bijaksana kan dirangkul, kon salah caranya seperti itu, nggak pernah Rasulullah tersesat, ya diperbaiki terus gitu ya, seharusnya seperti itu. Nah di tempat kita ini keburukannya selalu mencari keburukan. Jadi kalau yang saya terapkan dalam hidup saya, kalau dia berbuat 1 juta keburukan terhadap kita, tapi yang saya eling-eling pernah berbuat baik terhadap saya 1 kali, itu aja keburukannya saya lupakan. Yang penting orang ini pernah berbuat baik. Sama ketika ustadz yang itu ceramah subuh, ceramah itu walaupun bahasa dia memang ceramahnya kayak gitu aja, tapi kan bermanfaat, diikuti oleh orang banyak, kayak Gus ini gitu loh. Kalau Gus tahu lah udah fasih dalam hal Al-Quran dan sebagainya. Apapun yang orang miliki kemampuannya kecil, kalau diamalkan kan bisa bermanfaat kan kayak gitu. Banyak tapi nggak pernah diamalkan untuk dirinya sendiri, ya mubazir kan kayak gitu. Nah ini maksud saya yang saya kagumi dari seorang Gus kayak gitu. Ayo kita rangkul yang sudah dianggap orang sampah masyarakat, terutama di Jogja ini kan belum ada. Siapa tahu nanti di Jogja juga ada perwakilan. Di sini kan banyak anak-anak pang yang sering ngelem, sering apa itu. Saya perhatikan gimana caranya menyentuh mereka untuk masuk ke segi agama, kita bimbing untuk agar kehidupannya lebih maju. Saya punya keinginan tapi belum tahu bagaimana keinginan saya bisa direalisasikan itu. Jadi juga ini bukan karena berkat khususnya juga ya. Ini agak hati-hati. Maksudnya gini. Agus itu hanya 1 jembatan. Dan saya bukan inisial itu. Saya berdiri di sini karena juga jenengan semua. Gitu loh Bang. Juga Bang Paul juga sekalian semua. Ini bukan khususnya sendiri berdiri, enggak. Kalau saya berdiri sendiri kok Tuhan mentah-mentah ya sini gitu. Karena ada jenengan, ada yang dukung lah istilahnya, ayo bagaimana, ayo kita toleransi, mungkin dari idenya yang bisa, mungkin dari ya macam-macam kita tampung. Makanya di saat Gus rapat sesuatu sampean semuanya kan saya kasih, siapa yang mau berpendapat mungkin, karena pendapat sampean tidak saya ukur kesalahan gitu. Siapa tahu di titik itu Allah turunkan rahmat di pendapatnya sampean dan itu menjadi 1 titik hidayah untuk orang lain, bisa jadi seperti itu yang pertama.
Kalau memang Allah sengaja turunkan saya ke jalanan seperti ini, ya wis. Ayo sampean sebagai anggota, sebagai orang tua mereka, ayo podo bareng-bareng ya apa ngerangkul. Ojo urip pribadi. Lek aku saya kalau hidup pribadi, ya cukup lah aku nemoni tamu nih omah. Pak Dewi lah harus seru ta. Gus orang ini, ya alhamdulillah. Gus ini, iya, ya sudah. Tetapi karena perjuangan saya itu bukan untuk saya pribadi, umat untuk umat dan bermanfaat. Nah, kenapa Gus ngasih terapan seperti ini di jalanan? Karena begitu banyak kaum pemuda-pemuda ini, penerus-penerus bangsa ini yang sudah jatuh ke ranah narkoba, minum-minuman keras. Itu sudah satu penjajahan. Kita bukan sok pahlawan di sini, tapi paling tidak, walaupun satu orang, dua orang yang sampai selamatkan, yang sampai mau idoi, yang sampai kasih tahu tentang masalah kepositifan, itu sudah luar biasa. Orang gawe dalil ra masalah, orang gawe Al-Quran ra masalah, sementara disik. Mosok sampai ngejak, ayo talale leren, ojo ngombean kok. Mosok ra ono dalile, ada. Cuman cara penyampaiannya enggak pakai pola. Ngono ya Bang Paul ya. Cara penyampaiannya enggak pakai pola Rasulullah SAW enggak pakai itu. Karena pengetahuan antum kan terbatas. Mungkin yang pakai pola itu orang-orang tertentu seperti ulama, kiai, agus, ustadz dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti sampai juga tidak berikut tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini dari narkoba. Bukan itu. Ayo modono bareng-bareng. Ya mungkin besok Mus dapat satu. Siapa? Embru juga begitu, Mas Tasir juga begitu, Bang Paul juga begitu. Enggak masalah. Loh yang penting kan arek-arek ini jalanan ini selamat loh. Loh besok kan yang saya harapkan tuh besok ya Pak D ya Bang Paul semuanya itu bersama-sama di surganya Allah. Amin ya Bang. Itu kan. Itu yang Gus mau gitu. Lek aku dhewean rek ning surga, yo lek ning surga, lek pati dekek ning WC be Allah. Surga ning WC Ustaz. Iki opo Ustaz? Kan ra penak pisan kan begitu. Karena apa rokokan yo istilahnya jarum super ya, udang garam. Enggak masalah tapi bareng-bareng gitu loh maksudnya. Kenapa dibentuk jami'iyah, dibentuk satu perkelompokan begitu? Karena semakin kuat koyok sapu, semakin kuat kita akan semakin kuat juga akan membersihkan barang-barang yang kotor di muka bumi pertiwi ini. Maka perkuatlah tali persaudaraan sampean. Lek sampean pengen istilahnya gini, jenengan pengen saudaraan si A, si Fulan, itu sampai cuman hanya di bibir, sampai toko hati ini dunia akhir. Urusan dia mau bengkok, urusan dia mau mengkhianati sampean, urusan buri boleh. Sementing innal a'malu nabinniyat. Niatnya sampean dulu yang utamakan karena Allah. Begitu ya. Karena aku cinta terhadap jenengan karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena kedudukan sampean. Pernah aku melihat di antara sampean gesit manapun juga yang berada di pelosok Indonesia, yang ada di Papua, di Sulawesi. Saya tidak pernah melihat kalian tuh dari mata harta. Aku ora tahu endi saiki, aku sering ngomong kan endi saiki ono sumur golek timbo. Sing ono timbo kudu golek sumur. Tapi Gus enggak kan? Saya dari Jember turun ke Purbalingga, saya dari Jember turun ke Yogyakarta, saya dari Jember turun ke Sulawesi, saya dari Jember turun ke Jakarta, saya dari Jember turun ke Banyuwangi. Saya turun semuanya ke Bali saya turun. Kenapa? Karena timbo saiki ora ono sikile wis Bang. Akhlake wis entek. Akhlak sudah tidak ada. Dulu di zaman Kususen, zamannya Pak D Ustadz Ma'ruf ini, Embru ya, dengarkan ini. Bang Paul masih tahun 80 ke bawah, 80 ke atas. Itu kalau kita salaman sama guru, sama orang tua, itu dicium tangannya. Kalau sekarang sudah dipalingkan sudah. Kalau 20 tahun yang akan datang, apa ndak ngene mbek wong tuwek sampean? Ini sudah tahun 2020 wis lek ngambung tanganku wis dingene. Ketahuan doanya kurang. Dulu tahun 80 Indonesia itu secara pendidikan itu menengah ke bawah, tapi akhlak nomor satu. Kenapa akhlak nomor satu? Karena ulama di situ didengarkan waktu itu. Ulama-ulama salah. Sekarang tahun 2000 ke atas, pendidikan Indonesia menengah ke atas, akhlak hancur. Kenapa? Akhirnya kayak apa? Mau menangnya sendiri. Pinter dalili uang akhir. Bukan sentuh dengan kasih sayang. Dalilnya kayak dalil uang, dalilnya kayak ngerekrut kekayaan. Banyak oknum-oknum seperti itu. Wallahi aku sumpah demi Allah. Aku rakso kira paten aku rek. Iku ya. Ya boleh aku sampai koyo. Wallahi. Aku rakso kira paten. Sing penting umat iki selamat dunia akhirat. Iki janji saya. Aku ora masalah kok ngono. Aku dikasih uang dari mana saja, saya tebarkan sama mereka. Tidak tak konsumsi pribadi. Sampai tahu sendiri. Kemarin Mas Tasrif kasih uang sama saya 150. Gawe opo Mas? Padahal innal a'malu nabinniyah.
dia niatnya Gus buat beli rokok Bang Paul. Tapi tidak, tak salur noning sungai. Karena ada pembuatan jalan gitu. Masuk aku kemaruk, nah ya Jawa ini apa, bahasa Jawa Timur ini apa, kemaruk ya jadi. Ya orang lah. Tapi bagaimana pemimpin itu membawa jamiiyahnya itu betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ojo nganti sampean itu lek tenan-tenanan cekelan karo Allah sama Rasulullah, ojo nganti sampean gengser. Wis cekelono ibu Allah sama Rasulullah. Insya Allah selamat sampean dunia akhirat. Makanya kenapa Bang Paul itu membombardir tentang masalah bambu petuk yang menyesatkan umat manusia ini. Kenapa Gus mendukung itu? Karena sebagian pekerjaan saya ringan, harus sampean. Ringan aku ini. Soalnya aku ran duwe ilmu koyo Bang Paul. Aku lain duwe. Ya ndak mungkin ini aku. Gitu loh. Maka yang punya karena yang punya beliaunya ilmu itu, maka saya dukung, saya support. Lah urusannya Bang Paul entar kalau dipanggil orang ada ongkol lho. Wong Bang Paul duwe anak mbek bojo kok. Begitupun juga Gus Husain kok. Ada anak sama istri. Sama juga seperti itu. Tetapi manfaatnya lebih besar mana sama mudaratnya? Kalau lebih besar manfaatnya kita dukung. Dari 10 orang yang mengatakan tidak setuju 3 orang, yang 7 orang mengatakan setuju, yang 7 itu kita ambil. Itu keputusan dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang barokah. Kalian semua termasuk Bang Paul, Pak De, Ustadz, semuanya anggota di sini mudah-mudahan sama Allah dihapuskan segala kesalahannya. Dina puros dan tengge diselamatkan dunia akhirat ya. Amin. Al-Fatihah. Mungkin jenengan yang mau ke kamar mandi